Bismillah walhamdulillah la yasuful khair illallah. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Amal, perjubuan yang saya hormati, shaimin shaimat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam momen kajian zuhur pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah salah satu kekuatan Islam ada pada ketangguhan cara berpikir dan logikanya, sehingga Islam menjadikan akal atau orang yang sehat akalnya sebagai syarat utama di dalam melaksanakan segala aturan-aturan Islam. Ladina liman la aqla lahu. Tidak ada agama kecuali oleh orang yang punya akal. Rufi'al kalamu an thalas, bahwa orang dibebaskan untuk tidak beragama kalau dalam 3 kategori. Yang pertama, dia tidur sampai dia bangun. Yang kedua, dia mabuk sampai dia sadar. Yang ketiga adalah orang yang belum balik sampai dia balik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, maka seluruh doktrin agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka salah satu yang bersifat non-transenden, yang tidak bersifat imani ghaibi, itu dilandaskan kepada kemampuan orang untuk menalar. Kalau hal-hal yang bersifat transenden itu mungkin tidak bisa kita kaji secara akal. Allah itu ada, kita tidak tahu di mana adanya Allah. Yang jelas Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy. Kemudian Allah dengan segala hal-hal yang bersifat transenden, dia mengatakan bahwa dia punya malaikat. Itu tidak pernah kita lihat. Hal-hal yang bersifat transenden seperti ini, yang kita butuhkan adalah iman. Sehingga Nabi SAW tatkala ditanya oleh malaikat Jibril yang datang kepada beliau dalam bentuk seorang laki-laki, ditanya mahwal iman, Nabi mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Engkau percaya itu tidak mesti dilihat, tapi percaya adalah sebuah substansi, keyakinan basirah yang meyakini bahwa ada sesuatu yang maha gaib. Tetapi dalam aspek-aspek muamalah itu ada yang bisa dianalogi oleh akal dan ada yang tidak bisa dianalogi oleh akal. Tetapi orang yang melaksanakan ajaran ini mesti orang yang berakal. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan studi-studi tentang fungsi akal di dalam agama ini, maka itu punya peran yang luar biasa. Yang tidak ada, tidak mungkin mengadakan yang ada. Itu pasti akal. Yang tidak ada, tidak mungkin mengadakan yang ada. Alam ini ada, tentu tidak mungkin diadakan oleh yang tidak ada. Pasti diadakan oleh Dia yang Maha Ada. Sehingga logika apapun yang kita pakai, kita akan mengatakan dan kita pasti akan menemukan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Sehingga tatkala mata kita tidak mampu menembus keberadaannya, Dia menampilkan yang ada di dalam jagat raya ini. Sehingga Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit itu diangkat, bagaimana bumi dihamparkan, dan bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung ditancapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir, ingatkan mereka bahwa yang mereka lihat itu pasti ada yang mengadakan. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini adalah untukku dan akulah yang membalasnya.
Kalau ibadah-ibadah yang lain itu dilihat orang, bapak pergi haji, yang haji 2 orang, yang mengantarkan 3 RT, ya kan? Bapak sholat kelihatan rukuk dan sujudnya. Bapak baca Quran kelihatan makro yang dibaca. Bapak berwudu kelihatan alat yang dipakai untuk wudu, apakah itu air atau adalah dia bentuknya tayammum. Tetapi ibadah puasa ini adalah ibadah yang bersandar kepada iman, tetapi tidak mungkin akan melaksanakan ibadah itu dengan baik kecuali oleh orang yang berakal. Oleh karena itu Islam sebagai agama yang memelihara akal itu mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal. Islam mengharamkan minuman keras, Islam mengharamkan segala sesuatu ibadah yang bersifat takhayul, karena itu Islam mengharamkan perdukunan, Islam mengharamkan sihir, Islam mengharamkan perjudian, yang semuanya adalah hitung-hitungan yang tidak jelas. Maka itu adalah fungsi bagaimana Islam menghargai kemampuan berpikir manusia. Inilah kekuatan Islam yang luar biasa, sehingga kalau kita ingin membedah studi-studi agama yang terkait dengan eksistensi ketuhanan pun kita bisa menggunakan akal. Kalau seandainya Yesus itu katanya anak Tuhan, kemudian anak pasti punya orang sebelumnya, paling tidak dia punya ibu, atau paling tidak ada pendahulu sebelumnya. Nah, kalau kita memakai konsep bahwa Tuhan itu mesti mencipta, pertanyaan kita, kalau dia Tuhan, siapa yang menciptakan sebelumnya? Kalau dia Tuhan, tentu siapa yang menciptakan sebelumnya? Maka oleh karena itu terbantah semua teori yang bertentangan dengan akal untuk mewujudkan eksistensi Tuhan itu. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, kita sebagai umat yang beragama mesti betul-betul mempertajam akal ini, sehingga dengan akal yang baik kita bisa mendiskusikan dakwah ini dengan baik. Sehingga Al-Quran juga di saat kita diajak kita untuk berdakwah, Al-Quran juga mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kalau kita berdakwah kepada Allah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan cara-cara yang hikmah. Bagaimana sesuatu yang disampaikan dengan penuh hikmah itu tentu menggunakan kekuatan akal, kekuatan bagaimana kita berpikir. Yang paling penting juga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, bagaimana kita berdialog dengan orang dengan cara-cara yang ahsan, cara-cara yang terbaik. Tentu itu adalah dalam bentuk bagaimana kita menggunakan fungsi-fungsi akal ini dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada 5 dimensi kebaikan di dalam Islam. Semuanya itu adalah memasukkan domain akal di dalamnya. Kadang-kadang Al-Quran menyebut kebaikan itu dalam bentuk khair, kadang-kadang Quran menyebut kebaikan itu dalam bentuk hasan, kadang-kadang Quran menyebut kebaikan itu dalam bentuk tayyib, kadang-kadang Quran menyebut kebaikan itu dalam bentuk ma'ruf, kadang-kadang Quran menyebut kebaikan itu dalam bentuk albir. Bapak bisa temukan di dalam Al-Quran semuanya. Kadang-kadang kita menemukan kata apa tadi? Khair. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kadang-kadang kita menemukan kata hasan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang-kadang kita menemukan kata tayyib, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kadang-kadang kita menemukan kata ma'ruf, wa takum minkum ummah yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kadang-kadang kita menemukan kata bir, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Baik khair ataupun ma'ruf ataupun hasan ataupun khair ataupun tayyib, semuanya itu bisa dilihat oleh akal. Ini sesuatu yang baik. Oleh karena itu tidak ada satupun akal yang mengatakan berjudi itu adalah baik. Tidak ada satupun akal yang mengatakan berzina itu adalah baik. Oleh karena itu ada seorang anak muda di zaman Nabi, dia masuk Islam, tapi satu catatannya, dia tidak mau meninggalkan zina. Dia tidak mau meninggalkan apa? Zina. Dia datang kepada Abu Bakar, datang kepada Umar, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak mau meninggalkan zina. Kata Umar, enggak mungkin. Kalau kau masuk Islam, kau mesti meninggalkan zina.
Lalu dia ingin datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar melapor kepada Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, ada orang yang masuk Islam, tapi dia tidak mau tinggalkan zina. Dia ingin menghadap kepada, kata Rasulullah, enggak apa-apa, silakan menghadap kepada saya. Begitu menghadap kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan, kamu anak muda yang masuk Islam? Betul ya Rasul, betul ya Muhammad. Tapi kau tidak mau meninggalkan zina? Iya, enggak mau. Sekarang saya sengaja kamu berpikir, andaikan ibumu, andaikan adik perempuanmu, andaikan bibimu, andaikan saudara perempuanmu dijadikan objek zina oleh laki-laki, apakah kau ikhlas? Apakah kau ridho? Coba lihat, ya Pak, disuruh apa kau? Itu berpikir, apa dia bilang? Kalau ibu saya, adik saya, bibi saya dijadikan sebagai objek berzina, tidak masuk akal saya. Kalau begitu, kalau ibumu, kalau ibu orang lain, kalau perempuan saudarinya orang lain, misalnya adik perempuan yang orang lain, kau zinai, kira-kira bagaimana perasaan dia? Tidak mungkin ya Rasulullah. Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang perbuatan dalam Islam yang paling saya benci adalah zina. Nah, kenapa saya sampaikan ini, Pak? Ini dunia kampus. Saya banyak berhadapan dengan anak-anak muda, ya. Dia tidak bisa kadang-kadang didakwai dengan ayat kadang-kadang, tapi bisa didakwai dengan apa? Cara berpikir yang logik, tentu menggunakan dalil-dalil syar'i yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Oleh karena itu, ini kekuatan pertama di dalam Islam, bahwa kita agama ini ditopang dengan kelurusan akal. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, datang anak muda bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya saya puasa tapi saya cium istri saya? Kata Nabi, tidak boleh. Kemudian datang lagi orang tua kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana mungkin, ya, bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan puasa? Kata Nabi, boleh. Nah, coba lihat, satu majelis, satu pertanyaan, jawabannya berbeda. Yang satu Nabi bilang boleh, yang satu Nabi bilang tidak boleh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin dalam satu kasus kok jawabnya dua-dua? Mana yang akan dipilih oleh umat ini? Kata Nabi SAW, kalau saya bilang boleh kepada yang masih muda, saya khawatir nanti puasanya tidak sampai. Kenapa? Anak muda ini dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kalau saya bilang tidak boleh kepada orang tua, saya juga tidak adil. Orang tua itu jangankan puasa, tidak puasa pun rasanya kalau dia mencium istrinya tidak akan sampai jauh. Nah, kok anak muda juga ikut ketawa, ya? Iya kan Pak? Kalau saya bilang boleh sama anak muda, saya khawatir nanti puasanya tidak sampai. Kalau saya bilang tidak boleh kepada para orang tua, saya juga tidak adil dong. Jangankan dalam bulan puasa, tidak puasa pun mungkin tidak akan sampai ketika itu. Bagaimana Nabi SAW menggunakan cara berpikir yang luar biasa, sehingga orang yang tadinya kemudian dia mulai ragu dengan Islam, oh betul ya Islam itu. Maka inilah kekuatan pertama dalam Islam, bahwa kekuatan yang disebut dengan kemampuan berpikir itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kekuatan dalam Islam yang akan menguatkan dalam Islam itu selain berpikir itu adalah ada yang saya sebut dengan jihad, ada yang saya sebut dengan mujahadah, ada yang saya sebut dengan ijtihad. Jadi ada tiga ya dalam bab ini, dalam bab perjuangan ini ada tiga Pak. Ada yang saya sebut dengan jihad, ada yang disebut dengan ijtihad, dan ada yang kita sebut dengan mujahadah. Apa bedanya antara jihad, ijtihad dengan mujahadah? Seluruh terminologi jihad di dalam Al-Quran semuanya merujuk kepada kemampuan fisik. Makanya jihad itu wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka jihad itu adalah orang berjuang dengan hartanya, berjuang dengan kekuatannya. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini yang sedang menghadapi arogansi daripada Yahudi laknatullah, mereka sedang mengerahkan semua kekuatannya untuk memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang tidak butuh jihad, dia hanya butuh ijtihad. Siapa itu ijtihad? Malangan dunia kampus. Anda belajar dengan baik menjadi seorang intelek, menjadi orang yang hebat.
yang saya mengatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, itu ilman di situ bukan hanya ilmu agama. Saya mengatakan tidak semuanya menjadi sarjana alam gaib. Apa sarjana alam gaib? SAG. Ya, tidak semua harus jadi SAG. Harus ada yang jadi sarjana ekonomi, harus ada yang jadi sarjana hukum, harus ada yang jadi sarjana teknik, harus ada yang menjadi sarjana ilmu komunikasi, harus ada yang menggunakan kekuatan pangan untuk dakwah, sehingga seluruh kampus-kampus yang mengajarkan seluruh ilmu pada hakikatnya kalau diniatkan karena Allah, mereka sedang bermujtahid, mereka sedang ijtihad. Maka jangan sampai kita terlena, ya kita meninggalkan ilmu kita. Ya, anak UIN kenal semua ilmu kecuali agama yang tidak kenal. Padahal anak UIN, ya, anak IPB tahu seluruh ilmu kecuali pertanian yang tidak dia tahu. Itu sindiran buat orang yang berada di sebuah kampus yang harus menguasai ilmu yang tertentu, tapi dia lari. Ya, maka kata orang sekarang ini kalau mencari politisi jangan ke Senayan, carilah politisi di kampus. Terbalik kan? Terbalik kan? Untuk mencari ilmuwan jangan cari di kampus, carilah di Senayan. Ya, untuk mencari guru jangan cari di kampus, carilah di warung-warung kopi. Itu menunjukkan bahwa kita kehilangan nalar ijtihad. Maka oleh karena itu kita mesti membangun ijtihad. Yang ketiga adalah kita bangun mujahadah. Apa itu mujahadah? Melawan keinginan nafsu untuk membangunkan kerajaan ilahiyah dalam tubuh kita. Sekarang saudara-saudara kita dan kita semua yang sedang melaksanakan ibadah puasa adalah bab ijtihad, bab mujahadah. Kita lawan seluruh keinginan nafsu kita untuk membangun kerajaan Tuhan dalam diri kita. Ini bahasanya Aristoteles. Kita ingin membangun kerajaan Tuhan, artinya apa? Kita ingin kepala kita yang kita pikirkan adalah Allah, yang telinga kita yang kita dengar adalah Allah, hati kita yang kita pikirkan, yang kita zikirkan adalah Allah. Seluruh organ kita semua adalah dikendalikan oleh Allah. Itu tidak bisa kecuali dengan bab mujahadah. Maka kekuatan umat Islam adalah kekuatan jihad, yaitu dengan jihad, ijtihad dan mujahadah. Yang terakhir, kekuatan umat Islam itu adalah doa. Doa usilahul mu'minin. Doa itu adalah kekuatan kita umat Islam, sehingga kalau ingin doa kita dikabulkan Allah, maka kabulkan juga permohonan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Baqarah 186 Allah mengatakan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat kepada mereka. Bukan katakan aku dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya selalu dan akan selalu akan mengabulkan permohonan orang yang bermohon kepada saya, dengan catatan kabulkan permohonan saya dan percaya kepada saya. Melalui ayat ini terulah sebuah kaidah di dalam ilmu doa, bahwa al-ijabatu biqadril istijabah. Al-ijabatu biqadril istijabah. Allah mengabulkan doa kita sejauh mana kita mengabulkan permohonan Allah kepada kita. Jadi tidak mungkin akan dikabulkan munajat kalau masih banyak maksiat. Tidak mungkin akan ada terjadi munajat Allah perbaiki negeri ini kalau politik dikerjakan dengan politik maksiat. Kalau ekonomi dikerjakan dengan ekonomi jahanam, semua dikerjakan demi maksiat, maka tentu tidak akan ada intervensi Allah dalam hidup kita. Doa itu akan dikabulkan Allah sejauh mana kita mengabulkan permohonan Allah, sehingga al-ijabah biqadri al-istijabah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah, dan perjuangan Ramadan yang akan datang ini tetap kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.